Selamat pagi, shalom buat kita semua. Pagi ini Badan Pekerja Klasik Pulau Jawa datang menyapa kita semua, menyapa Bapak Ibu lewat sapaan pagi inspiratif. Kita mengucap syukur dan terima kasih karena Allah sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia mengatur langkah hidup kita. Dia mengatur seluruh gerak kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai kehidupan kita di minggu yang baru ini, firman Tuhan mau menyapa kita. Biarlah lewat sapaan inspiratif BPK Pulau Jawa boleh menjadi sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan kita. Sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 40b. Itulah yang menjadi landasan seluruh hidup kita di dalam minggu yang baru ini. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa untuk semua kebaikan dan kasih sayang-Mu yang sudah boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Dalam seluruh kehidupan kami menyadari Engkau sungguh baik Bapa. Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang kehidupan kami dari pagi sampai dengan malam. Kami mengucap syukur memasuki minggu yang baru ini dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam tugas dan pekerjaan kami. Kami mendasari itu lewat firman-Mu. Firman-Mu kami akan baca, kami akan renungkan bersama Bapa. Dan tentunya kami mohon itu boleh menjadi pedoman dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Kejadian pasal 27 ayat 40b berbunyi, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Itulah Ibu Bapa, firman Tuhan yang datang menyapa kita pagi ini. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Tentu peribahasa ini sering kita dengar di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat peribahasa ini dikaitkan dengan pembacaan kita, kalau kita baca secara keseluruhan di dalam Kejadian pasal 27 ini, bercerita tentang Esau, Ishak, dan Yakub. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin contoh ini melekat pada diri Esau. Esau digambarkan mengalami musibah yang beruntun. Dahulu ia menganggap remeh soal hak kesulungannya. Demi semangkuk kacang merah, ia menyerahkan hak kesulungannya itu kepada adiknya Yakub. Itu adalah musibah yang pertama yang dialami oleh Esau. Kemudian musibah menimpa berikutnya ketika Yakub bersama dengan ibunya Ribka menipu Ishak, sehingga hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik Esau sekarang berpindah ke tangan Yakub. Kini Esau pun harus merelakan
berkat kesulungannya yang diberikan ayahnya kepada Yakub. Apa yang dialami oleh Esau, ibu bapak? Suatu hal yang membuat Esau merasa sedih dan meradang. Bagi bangsa Israel, berkat kesulungan itu penting. Sebab dalam berkat tersebut terkandung jaminan bahwa Allah akan memelihara dan melindungi kehidupan orang-orang yang diberkatinya. Itulah makna berkat kesulungan yang hilang dari tangan Esau yang sudah beralih ke tangan Yakub. Hal ini membuat Esau meradang, merasa sedih. Ibu bapak, yang ada dalam pikiran Esau sekarang adalah bagaimana masa depannya yang tentunya suram, keras, dan sulit. Itulah yang menjadi bayangan Esau akan kehidupannya ke depan. Lalu, bagaimana sikap Ishak melihat anaknya Esau? Di dalam pembacaan kita, Ishak berkata, tetapi apabila terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melepaskan kuk itu dari tengkukmu. Itulah penghiburan yang diberikan Ishak kepada Esau. Bagi Ishak, berkat kesulungan bukan segala-galanya. Tetapi keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh berkat kesulungan itu, tetapi ditentukan dengan kerja keras dan rasa syukur. Itulah yang diingatkan Ishak kepada Esau anaknya, bahwa dia tidak perlu meratap, dia tidak perlu merasa bersedih soal hak kesulungan itu. Tetapi apabila Esau bersungguh-sungguh mau bekerja keras dan tetap mengandalkan Tuhan dan tentunya bersyukur di dalam kehidupannya, maka keberhasilan itu Esau akan mendapatkannya. Ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita tentunya kita pernah berbuat sesuatu yang salah. Dari apa yang kita perbuat itu, kadang juga kita merasa sedih, kita merasa meradang, dan sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Kita tidak punya pengharapan lagi oleh karena sesuatu yang kita buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita lewat pembacaan kita hari ini. Jika kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan berlaku setia, serta senantiasa menuruti kehendak Tuhan, maka niscaya ibu bapak, segala yang kita lakukan di dalam kehidupan ini pasti akan berhasil. Itulah pengharapan kita. Itulah pengharapan Ishak kepada anaknya Esau, bahwa kerjakanlah, berusaha keraslah, dan tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Niscaya keberhasilan akan mendekati. Itu juga berlaku ibu bapak di dalam kehidupan kita. Dengan situasi sulit seperti sekarang yang kita alami, andalan kita cuma satu, yaitu Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, kesulitan bukanlah alasan bagi kita untuk menyerah, tetapi dengan terus berusaha dan mengandalkan Tuhan, segala kesulitan kita pasti akan mampu kita atasi. Itulah keyakinan iman kita, ibu bapak.
kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kita, apabila kita mengandalkan Tuhan dibarengi dengan kerja keras dan ungkapan syukur, yakin dan percaya, kita pasti akan berhasil. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan dari Badan Kerja Klasis Pulau Jawa. Kiranya lewat sapaan inspiratif pagi ini dapat menjadi pegangan buat kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Mari Ibu Bapak, kita akhiri perenungan ini. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita mengucapkan syukur kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah boleh menyapa kami pagi ini. Kami percaya kasih setia-Mu Bapa akan selalu menyertai kami. Walaupun dalam kehidupan kami Bapa, kadang kami berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, yang membuat kami merasa gelisah, membuat kami merasa sedih, membuat kami meradang. Tetapi firman-Mu sudah mengingatkan kami. Biarlah apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami Bapa, di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang, kami tetap mengandalkan Tuhan. Engkau tetap jaga dan lindungi kami Bapa di dalam seluruh keberadaan hidup kami, khususnya di dalam menghadapi wabah yang menakutkan dalam kehidupan kami. Engkau jauhkan itu dari kehidupan kami Bapa, sehingga hidup kami Bapa boleh normal kembali lagi, dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kasih sayang di dalam hidup kami. Ini doa dan syukur kami Bapa yang kami bawa dan alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.